1. Varian. Ada 3 varian XL7, ada Zeta, Beta, dan Alpha. Varian Alpha yang paling atas dan jadi satu-satunya varian yang punya emblem nama variannya di belakang kayak gini nih. Dan beda varian, beda warna ya. Yang Zeta dan Beta pilihannya ada silver, ada merah burgundy, putih, dan hitam. Sedangkan yang Alpha ada putih, ada hitam, dan ada yang dual tone alias pilar A dan atapnya dijadiin warna hitam gloss. Pilihannya ada brave kaki alias hijau kecoklatan dan orange kayak gini. Soal harga, XL7 termasuk sangat-sangat terjangkau nih dibanding setiap saingannya. Dan kalau dibanding sama kelas low SUV, cuma kalah murah dibanding sama Terios doang. Jadi masih lebih murah dibanding BRV, Rush, dan Xpander Cross. 2. Eksterior lebih tangguh. Bukan rahasia lah ya, kalau XL7 ini adalah R3 yang dibuat kelihatan kayak SUV. Ya sama lah kayak Mobilio jadi BRV dan Xpander jadi Xpander Cross. Meski emang ubahannya termasuk niat sih, karena kalau kalian lihat bagian depannya, si XL7 ini kelihatan beda sama R3 biasa. Suka atau nggak suka, tapi menurut kita tampang keseluruhan XL7 ini kelihatan lebih menonjol dibanding R3 yang cenderung kelihatan hambar banget di jalanan. Apalagi di warna orange ini yang dual tone. Otomatis ini ngebuat XL7 masuk ke kelas low SUV alias kelas yang biasanya diambil dari MPV yang sedikit lebih ditinggiin. Dan Suzuki pengen banget menekankan kalau ini adalah SUV. Mungkin karena SUV sekarang lagi naik daun banget. Ya kalian mau sebut ini low SUV atau low MPV menurut kita nggak masalah lah. Tapi emang mengingat yang biasa disebut MPV di Indonesia juga punya daya jelajah yang fleksibel. So bebas lah low SUV, MPV crossover atau low MPV tinggi. Terserah kalian. Secara ukuran XL7 ini sedikit lebih panjang, lebar, dan tinggi dibanding R3 standar. Oke, detail eksteriornya. Depannya, XL7 punya grill yang termasuk besar dan punya motif kekotak-kotakan. Dan yang unik, garis krom di tengahnya dibuat seakan langsung nembus ke dalam lampunya bagian DRL. Jadi, DRL-nya nggak kelihatan kayak tambahan aftermarket gitu. Dan bumper bawahnya tentunya dibuat ke SUV-an. Full cladding plastik hitam sampai ke housing fog lamp-nya. Tapi tengahnya dikasih panel silver-silver. Lampunya cakep nih, DRL LED, lampu kecil LED juga nyala yang kotak paling dalam plus DRL-nya masih nyala. Lampu besar LED 2 kotak yang sisi luar dan lampu jauhnya LED juga sisanya. Lampu sein dan fog lamp-nya masih halogen ya. Sampingnya, ini bagian yang masih paling kelihatan R3-nya, tapi buat ngasih kesan SUV, bagian bawahnya full dikasih lapisan cladding plastik hitam yang cukup gede di bagian fender depan dan fender belakangnya. Ngasih kesan lebih tangguh lah ya dari samping karena fendernya kayak gini. Di tengah bawah juga ada panel silver kayak di depan nih. Dan dikasih roof rail juga di sini tentunya, biar makin ke SUV-an. Oh, dan sentuhan yang unik, di samping kap mesinnya ada panel hitam kecil yang Suzuki sebut side slit yang juga dipakai di Grand Vitara dulu dan di Suzuki Ignis juga. Dan di varian dual tone ini, pilar A, spion, sampai ke atapnya udah dikasih warna hitam gloss. Jadi kelihatan lebih modern ala-ala atap pengambang gitulah. Gak ada list chrome di jendelanya, tapi handle pintunya udah dikasih chrome kayak gini. Dan pilar B-nya udah dikasih lapisan warna hitam doff. Oh, dan kalau kalian ambil varian Alpha, langsung dapat talang air kayak gini ya. Plus kalau kalian buka pintu, langsung disambut sama side sill plate kayak gini yang ada di pintu belakang juga. Nah, yang ngebuat si XL7 ini lebih tinggi dibanding R3, velg dan bannya. Kalau di R3 pakai velg 15 inci dengan ban 18565 R15. Nah, di XL7 ini lebih gede, 16 inci dan bannya 19560 R16. Nah, velg dan ban ini yang ngebuat ground clearance XL7 jadi lebih tinggi dibanding R3 standar. Tepatnya naik 20 mm dari 180 mm jadi 200 mm. Yang jelas kita suka sih model velgnya, cocok sama tema ke SUV-SUV-annya XL7 ini. Lanjut, belakangnya, di sini juga R3-nya tetap kelihatan. Tapi bumper bagian bawahnya full diubah dan kelihatan lebih pas. Reflektor yang di R3 bentuknya horizontal, di sini jadi vertikal. Dan tentunya cladding plastik hitamnya memanjang juga sampai ke belakang sini. Dan dapat panel warna silver lagi di tengahnya. Bagian atas pintu bagasinya juga dikasih warna hitam glossy gini nih, buat ngasih kontras lebih kalau kalian ambil warna bodi selain hitam. Tapi tentunya bentuk lampunya yang unik itu, jendela, dan sisanya masih sama kayak di R3.
R3 standar. Kalau kalian ambil yang varian Alpha, di belakang sini aksesorisnya paling banyak. Ada spoiler Suzuki Sport, ada list chrome yang ngitarin bagian bawah housing nomor plat, dan emblem Alpha di sebelah kiri tadi. Detail lampu belakangnya persis kayak R3 biasa. Lampu malamnya LED bar yang memanjang dari atas ke bawah, lampu remnya LED dots dengan high mount stop lamp LED, lampu sein, lampu mundur, dan lampu nomor platnya halogen semua. Overall, XL7 ini tentunya emang kelihatan lebih padat, lebih unik, dan lebih berotot lah ya dibanding R3. 3. Interior termasuk oke. Interiornya, well, kalau kalian udah pernah masuk ke dalam kabin R3 yang baru, pasti udah familiar lah. Toh desainnya sama persis. Anggap aja di XL7 Alpha ini adalah versi paling komplit dari interiornya R3 baru. Yang ngebedain cuma warna. Di sini jadi hitam-hitam semua, terus bahannya dan beberapa detailnya. Contohnya, joknya di XL7 ini pakai kombinasi bahan semi kulit dan kain. Yang bagian pinggir-pinggir joknya gini pakai bahan semi kulit warna hitam, termasuk di headrestnya juga. Sedangkan yang bagian tengah-tengahnya itu kayak kain gini. Termasuk di jok tengahnya juga kayak gitu. Dan jok yang paling belakang pun juga kayak gitu bahannya. Layoutnya sama persis lah kayak R3 karena XL7 namanya. Jadi bisa muat 7 people alias 7 penumpang. Beda sama XL6 di India yang cuma muat 6 orang karena tengahnya pakai jok captain seat. XL7 sini jok tengahnya pakai model kayak R3 biasa. Yang ngebedain di tengah sekarang armrest ini balik lagi. Mantap. Entah kenapa waktu R3 baru diluncurin ini sempat hilang dulu. Dan di jok paling depan juga sekarang dikasih sandaran tangan model konsol mungil kayak gini. Dashboardnya sama persis kayak R3 Sport, masih pakai model garis lurus memanjang dengan model ventilasi AC sisi penumpang depan yang kelihatan kayak bersambung ke tengah. Semua serba hitam dan udah dapat panel head unit yang dibuat warna gloss juga biar nggak jomplang sama head unitnya. Dan AC digital kayak gini biar lebih modern overall. Plafon dan pilar A, B, C tetap warna beige ya. Panel yang di dashboard di sini pakai motif ala karbon-karbonan gini. Tapi kalau kalian lihat dari dekat kelihatannya nggak berusaha niru carbon fiber sih, jadi oke lah. Sedangkan kayak sebelumnya, yang di pintu depan door trimnya udah dapat panel memanjang berbahan sama kayak di dashboard tadi juga, plus masih ada kain di tengahnya. Sedangkan yang pintu belakangnya masih dapat bahan kain juga, tapi nggak ada panel yang kayak di dashboardnya. Jadi kelihatan sedikit lebih polos. Setirnya unik nih, bagian bawahnya pakai model flat bottom alias rata kayak gini. Dan khusus varian beta dan alpha, sama-sama lingkarnya udah dilapisin kulit. Mantap! Detail lain di dalam, buat pegangan tangan yang baris paling depan udah dikasih di sisi penumpang depan, yang driver nggak ada. Di baris kedua udah dikasih di kiri dan kanan yang bisa dilipat kayak gini, tapi dua-duanya nggak ada gantungan bajunya. Yang baris ketiga udah ada pegangannya juga, tapi fix alias nggak bisa dilipat. Sedangkan buat lampu kabin ada satu di depan dan satu di tengah sini. Masih halogen semua ya. Nah, rasanya duduk di dalam. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat nih. Jadi ngasih rasa solid buat mobil harga segini. Dan bukannya lebar banget ya. Nampak ke dalamnya juga termasuk lumayan tinggi. Sedikit banget lebih tinggi dibanding masuk ke R3 biasa. Tapi masih kerasa lebih rendah dibanding nampak ke dalam expander cross apalagi Rush Terios. Posisi duduknya termasuk tinggi nih. Mirip-mirip R3 sih yang emang dari awal udah berasa tinggi. Kas-kasnya low MPV di Indonesia. Tapi emang gak selebay tinggi kayak naik SUV leather frame lah ya. Visibilitas keluar jelas termasuk bagus. Tapi emang pilar A-nya termasuk tebel banget dan kadang lumayan ngehalangin pas lagi belok nih. Pengaturan joknya yang sisi driver, slide dan recline dan ketinggiannya bisa kita naik turunin. Oh, dan di sini ruang kepalanya termasuk lega banget ya. Sedangkan yang penumpang depan bedanya cuma slide dan recline aja, alias nggak ada buat ngatur tingginya. Buat sandaran tangan yang di tengah udah dikasih konsol kayak gini dan ada sandaran yang udah dilapis kulit jadi cukup empuk. Tapi kerennya ini bisa kita maju mundurin. Jadi bisa lah kalau mau sandaran sambil nyetir. Yang di pintu buat sandaran tangannya dilapis kain jadi lumayan empuk juga. Sedangkan buat sandarin kaki kiri driver dikasih gundukan kecil banget dan ada pad plastik kecil buat sandarin kaki kita. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, pintu belakangnya berasa lebih berat lagi nih dibandingin di depan. Ternyata karena ukuran pintu belakang ini luar biasa panjang. Tuh, lihat ukurannya sepanjang apa. Dan sudut bukanya juga termasuk lebar dan efeknya masuk ke belakang sini jadi gampang banget. Posisi duduk di belakang sini jelas lebih tinggi dibanding di depan ya. Jadi penumpang tetap bisa ngelihat keluar dengan jelas. Dan yang unik, coba lihat sepanjang apa jendela samping ini. Bahkan masih lebih panjang ke belakang kepala penumpang nih. Dan kalau dibuka ini juga hampir full kebukanya. Mantap, ngasih kesan yang lega nih.
Joknya bisa digeser maju mundur ya. Ini bisa dimajuin sampai mentok tapi nggak sampai ke kunci. Nah kalau dimajuin sampai paling depan dan ngunci jadi segini nih. Kaki kita masih belum nabrak depan tapi jelas udah jadi sempit ya ruangnya. Pas-pasan banget. Ini kalau kalian mau ngasih ruang luas ke penumpang paling belakang. Nah kalau dimundurin sampai paling mentok, ruang kakinya jadi segini. Termasuk sangat luas. Tapi penumpang dewasa pasti kesempitan duduk di belakangnya. Kalau dimajuin setengah masih aman lah segini. Ruang kepalanya termasuk masih lega, dan pakai tuas di samping bawah, ini sudut sandarannya masih bisa diubah-ubah ya, dari paling tegaknya segini sampai paling rebahnya segini. Nggak sampai sudut tiduran sih, tapi masih rileks lah. Tapi sayangnya headrest yang adjustable cuma ada 2 aja, yang di tengah nggak ada nih. Buat sandarin tangan di pintu sama kayak di depan, udah dikasih kain jadi lumayan empuk kayak gini. Nah kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya termasuk sangat gampang karena konsol tengahnya nggak terlalu mundur. Gundukan lantai di tengahnya juga termasuk sangat rendah. Jadi kalau mau, kaki penumpang yang di tengah bisa stay di tengah aja. Gak perlu makan ruang kaki di kiri dan di kanan. Dudukannya sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanan ya, tapi masih termasuk empuk. Cuman emang yang sandarannya ini lebih keras ya. Dan karena gak ada headrestnya, jadi kalau kepala orang dewasa sandaran pasti ngedanga. Dan seatbeltnya sayangnya cuma 2 titik aja. Oh dan sekarang, tada! Ada armrest lagi di tengah sini, kayak di R3 zaman dulu. Oke lah, sip, sekarang kita ke baris ketiga. Nah, buat ke paling belakang, metode lipat joknya pakai one pull slide. Tarik tuas di atas sini, nanti joknya jatuh dan bisa kita geser ke depan. Nanti ada ruang segini buat masuk, meski emang gak selega yang pakai one touch tumble sih masuknya. Nah, yang kita senang dari si XL7 ini, jok paling belakangnya termasuk tinggi nih dudukannya. Efeknya, selama penumpang belakang gak tinggi-tinggi banget dan masih disisain ruang dari orang di depannya, nanti pahanya gak terlalu ngangkat kayak di jok baris ketiga mobil kebanyakan. Dan gak bikin terlalu pegel buat jarak jauh. Tapi emang panjang jok bagian bawahnya gak sampai full ngecover paha sih ya. Ya tetap termasuk oke lah buat baris ketiga sekelas ini. Di kiri dan kanan ada headrest adjustable. Oh dan sudut sandarannya bisa diubah-ubah nih ke 4 titik beda. Dari segini yang paling tegaknya buat ngasih ruang bagasi paling gede sampai paling rebahnya segini. Termasuk rileks. Tapi emang ruang kepalanya sangat pas-pasan buat orang setinggi 170-an cm. Ini kalau kalian kencang-kencang lewatin polisi tidur, udah pasti kejedot nih. Nah, ruang kakinya, ini kalau jok depannya kita set paling maju, termasuk masih sangat lega. Dan bahkan ruang gerak sepatu di bawah juga termasuk besar. Kalau kita mundurin paling mentok, orang dewasa emang udah mentok, nggak cukup ruang kakinya. Kalau kita majuin setengah, masih ada ruang segini, lumayan lah masih bisa nafas. Jendela belakang sini juga masih termasuk gede, jadi nggak ngasih rasa claustrophobic. Dan di kiri kanan sini sama-sama masih ada buat sandaran tangannya. Mantap! 4. Gimana performanya? Soal mesin gak ada ubahan sama sekali ya, sama R3 biasa. XL7 masih pakai mesin baru K15B 1462cc, tenaganya sekitar 103 HP dan torsinya 138 Nm.